Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah negara bikin program makan siang gratis, tapi skalanya lebih besar dari seluruh populasi Australia? Nah, ini dia cerita tentang ambisi, tantangan, dan juga pelajaran penting dari program makan siang miliaran dolar di Indonesia. Coba deh bayangin skalanya. Program ini targetnya memberi makan hampir 83 juta orang. 83 juta? Itu tuh lebih dari 3 kali lipat populasi Australia. Gila kan? Angka yang luar biasa besar. Dan ambisinya, wah, ini bukan kaleng-kaleng. Dan sudah ditegaskan dari awal banget. Presiden Prabowo Subianto sampai bilang, dalam waktu sekitar 1 bulan, kita akan melampaui 68 juta porsi makanan McDonald's per hari. Jadi ini bukan sekedar program sosial biasa ya. Ini semacam pernyataan di panggung dunia. Oke, janji ini kedengarannya kan luar biasa banget ya. Jadi, yuk kita mulai dari bagian pertama. Sebuah janji untuk jutaan orang. Sebenarnya apa sih tujuan mulia di balik proyek raksasa ini? Nama resmi programnya itu Makan Bergizi Gratis, atau disingkat MBG. Nah, program ini diluncurkan Januari 2025. Misinya apa? Sederhana, tapi penting banget. Menyediakan makanan gratis buat anak-anak sekolah, balita, sama ibu hamil. Tujuannya buat memerangi masalah gizi buruk dan stunting, yang ya kita tahu masih jadi isu serius di Indonesia. Dan ngomongin komitmen pemerintah, kita lihat aja anggarannya. Gak main-main, 20 miliar dolar AS. Kalau mau tahu seberapa besar itu, angka ini setara dengan 9% dari total belanja negara Indonesia. Jadi ini bukan cuma komitmen di atas kertas, tapi benar-benar investasi finansial yang super besar. Nah, dengan janji dan anggaran segede itu, gimana dong reaksi masyarakat Indonesia? Yuk kita masuk ke bagian kedua, putusan rakyat. Di awal-awal, program ini disambut positif banget. Lihat aja data dari bulan Maret 2025 ini, dukungan publiknya luar biasa loh. 82,4% masyarakat setuju. Angka persetujuan yang tinggi banget kan? Oke, tapi coba kita gali lebih dalam lagi ya. Walaupun dukungannya kelihatan luas banget, ternyata nggak sedalam itu. Dari 82,4% yang setuju tadi, ternyata yang sangat setuju itu cuma 18,9%. Nah, ini detail yang krusial banget. Ini nunjukin ada semacam celah potensi kerentanan di balik dukungan publik yang kelihatannya solid. Tapi, seperti biasa, ambisi besar itu akhirnya ketemu sama kenyataan di lapangan. Dan disinilah tantangan-tantangan serius mulai kelihatan. Kita masuk ke bagian ketiga, resep penuh risiko. Jadi, akar masalahnya apa? Ternyata peluncurannya itu terlalu terburu-buru. Ada istilah kerennya, universalisme prematur. Maksudnya apa sih? Gampangnya, program ini langsung digeber buat semua orang serentak, lebih cepat dari kesiapan sistemnya sendiri. Bayangin aja, landasan hukum dan administrasinya belum kuat, tapi skalanya udah raksasa. Akibatnya, nggak butuh waktu lama buat kelihatan. Programnya kan mulai Januari 2025. Baru beberapa bulan. Di bulan September, udah ada laporan 5.914 orang kena keracunan makanan, dan puncaknya sebulan setelah itu, di Oktober, angkanya melonjak gila-gilaan. 15.000 siswa dilaporkan sakit. Ini udah bukan masalah kecil lagi. Ini udah jadi krisis keamanan pangan yang eskalasinya cepet banget. Jadi, poin pentingnya di sini, insiden-insiden ini tuh bukan kecelakaan tunggal. Ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik. Coba kita lihat, mulai dari pengadaan dan pengawasannya yang lemah. Terus ternyata belum ada peraturan presiden yang jelas soal wewenang Badan Gizi Nasional. Bahkan Ombudsman sampai turun tangan, mencatat ada kegagalan dalam penegakan standar keamanan. Belum lagi, Transparansi Internasional juga udah ngasih warning soal risiko korupsi yang besar. Jadi kayaknya hampir semua bagian dari mesin besar ini tuh rapuh. Nah, semua kegagalan besar ini akhirnya ya tentu saja memicu perdebatan kebijakan yang sangat mendasar. Sebenarnya program ini lebih baik dibikin universal untuk semua atau ditargetkan cuma untuk yang butuh. Disinilah letak perang ideologinya. Di satu sisi ada program universal. Kelebihannya, semua anak dapat manfaat. Jadi dukungan publiknya bisa jadi lebih luas. Nah, di sisi lain ada program yang tertarget. Ini fokusnya cuma ke mereka yang paling membutuhkan. Tapi, ini juga memunculkan pertanyaan soal keadilan dan, ya, siapa sih yang dianggap pantas buat dapat bantuan ini? Dan yang menarik banget dari data ini, ternyata opini publik itu nggak hitam putih. Walaupun mayoritas sekitar 53,8% mendukung program universal, tapi kelompok masyarakat yang merasa pendapatannya lebih rendah, mereka justru lebih suka kalau bantuannya ditargetkan dengan lebih baik. Ini seakan-akan menunjukkan ada kekhawatiran soal keadilan ya. Mereka ingin bantuan itu benar-benar sampai ke orang yang paling butuh.
Dengan semua kombinasi masalah internal dan tekanan dari luar ini, pemerintah akhirnya terpaksa harus mengurangi visi besarnya. Ini yang membawa kita ke bagian berikutnya, menginjak rem. Karena tekanan-tekanan tadi, pemerintah akhirnya mengambil langkah kebijakan yang cukup besar, dan efeknya langsung terasa. Kalau sebelumnya makanan itu disediakan 6 hari seminggu, setelah ada penyesuaian, penyediaannya dipotong jadi cuma 5 hari seminggu. Mungkin kedengerannya cuma dipotong sehari ya, sepele gitu. Tapi jangan salah, satu perubahan ini aja bisa menghasilkan penghematan tahunan yang fantastis, 2,3 miliar dolar AS. Keputusan ini juga nggak lepas dari faktor eksternal loh, salah satunya karena harga minyak dunia lagi meroket, jadi anggaran negara juga ikut tertekan. Jadi, setelah semua perjalanan yang naik turun ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari program yang ambisius ini? Yuk kita rangkum di bagian terakhir, masa depan ide mulia. Setelah melihat semua ini, kita jadi dihadapkan sama satu pertanyaan yang dalam banget. Apakah janji yang mulia itu cukup kalau pada akhirnya anak-anak bangsa kita justru berada dalam resiko? Nah, ini dia dilema utama yang kayaknya harus dijawab oleh para pembuat kebijakan ke depannya.